Enggak, cuman itu memang budaya. Waktu itu emang banyak yang ngerokok. Kayak Inggris tahun 80-90-an banyak ngerokok dan minum kan. Iya. Nah sekarang kan udah budaya itu udah pelan-pelan hilang. Sampai 2000-an Barcelona itu masih di pinggir sampai lapangan. 2000-an. Iya. Jadi pelan-pelan udah hilang karena sepak bola itu begitu ketat. Body lu tuh harus bener-bener fit kalau lu mau. Halo Sobat Sporty, ketemu lagi di Versus! Program debat, adu argumen, bantah-bantahan argumen antar dua sosok yang ada di samping saya ini. Sebelah kanan ada mantan pelatih. Penjahat. Belum. Mantan playboy. Enak aja. Mantan penjual karpet futsal. Rumput. Digulung jadi karpet. Mantan mantan komentator TV. Dan sekarang menjadi YouTuber. Ada Coach Justin Laksana. Dan sebelah kiri saya Orang baik. Tidak ada catatan kriminal. mantan mahasiswa. Mantan bujangan. Kalau mantan mahasiswa beliau juga. Oh iya juga. Kan ada yang bagus-bagus. Mantan pendemo. Mantan komika? Masih komika nggak sekarang? Komika Masih lah. komika. Gue pikir udah mau ke politik juga sekarang. Oh enggak lah, stand apa tetap. Dan masih penjahat, Mamat Ganco. Goblok. Biasanya kan gue bilang mantan ini, Mamat Ganco, penjual senjata. Sekarang masih ternyata dia menjual. Masih ada Tidak. berapa cabang sekarang? Tidak ada. Ya, di segmen atau episode kali ini kita punya tema yaitu attitude sepak bola dan pengaruhnya di lapangan. Tapi sebelum kita membahas di segmen kick off, yang pastinya gue mau ingetin juga buat Sobat Sporty, sebelum lanjut topik kita, gue mau kasih himbauan kalau dukung terus Timnas Indonesia tiap kali mereka bertanding, apalagi kalau udah di kancah dunia. Penting banget. Dan ngomong-ngomong soal Timnas, kalian udah lihat belum nih, kalau sekarang Aqua hadir dengan label spesial Timnas Indonesia di botol nih bagian belakangnya. Keren banget buat kita yang mau dukung Timnas dengan lebih semangat. Dan juga yang lebih penting lagi, pas lagi bertanding, Timnas tahu banget cuma pilih yang terbaik. Mereka minum Aqua 100% murni, dan Timnas tahu buat performa maksimal, air minum harus yang murni, tanpa kompromi. Jadi kalau mau dukung Timnas dengan semangat yang sama, pastiin juga kita minum Aqua dulu. Yuk kita bareng-bareng dukung Timnas dengan yang terbaik. Let's go, kita masuk segmen kick off. Ini gampang, tinggal setuju atau tidak setuju. Kalau dulu ada sangat setuju, ada itu nggak penting. Cuma Sekarang dua ini ya? Cuma dua. Oke. Setuju atau tidak setuju. Mungkin kita toss coin dulu yang awal, seperti biasa ya. MU. Beckham MU udah pasti biasa. Di meja. Di meja. Belum. Itu MU tuh. Belum. Nih, tadi di atas MU ya. Terserah. Sekarang. Beckham. Oke, berarti Koci ya. berarti Amorim gagal. Tadi nggak gitu. Kemarin di episode sebelumnya nggak bilang gitu. Kenapa jadi Amorim gagal? Oke, ini lo setuju atau tidak setuju fakta atau case bahwa pemain merokok, main sepak bola merokok profesional? Lo aja, gua aja ngerokok gitu. Kalau dia kan main bola ngerokok. Gue pelatih. Iya. Nggak kan lu bisa sambil main fat football juga ngerokok lo. Itu fun football. Ya. Ini Sebagai- profesional. Ya, profesional. Nggak setuju sih. Kan lu main Arsenal banyak yang ngerokok kan? Jack Wilshere, siapa? Chelsea masih ngerokok. Chelsea masih ngerokok. Nggak sih, gue nggak setuju. Kok tuh? Wah, tumben. Ya, karena kalau lu udah memilih profesi sebagai atlet, lu harus ya menerima konsekuensinya menjaga tubuh lu. Ya. Dan itu ada efeknya. Johan Cruyff kan ngerokok? Jangka panjang. Johan Cruyff ngerokok. Ya, sepak bola dulu kan sekarang beda. Oh, berarti, tapi Sekarang lebih Ketat jadwalnya. staminanya juga lebih modern lebih demand intensitasnya ya? ke kekuatan fisik. Fisiknya lebih, ya. Kalau dulu kan temponya aja rendah dulu. Tapi pola pikir lo ini baru bergeser semenjak masuk sepak bola modern atau? Ya, semenjak masuk sepak bola Tapi modern. kalau dulu berarti lo oke-oke Dulu aja? oke, ya. Mat, lo Mat? Gak setuju. Nggak setuju? Nggak boleh merokok berarti ya? Iya. Sama Di berarti ya? luar hal-hal teknis dia sendiri, kan selalu ada regenerasi di dalam tim. Ya. Ada pemain muda di situ. Kalau dia lihat
ini pemain bintang dimanja dengan boleh merokok, ya pemain muda jadi apa tuh di klub itu gitu. Jadi nggak setuju. Dan nggak bagus untuk badan juga. Betul. Dan biasanya kalau pemain yang ngerokok tuh mungkin umurnya nggak panjang kali ya, dalam maksudnya karir sepak bolanya. Atau kiper. Ya atau kiper kan. Gitu-gitu. Karena kiper nggak butuh fisik seperti pemain ya. Nggak sebagus itu. Ya, tapi kan lo nggak boleh bias kalau pemain nggak boleh dibedakan kiper. Iya betul. Kiper, kan? Cuman kalau kiper masih bisa oke lah, masih bisa diterima. Kalau saya tetap enggak, karena ada alasan tadi. Karena dia tuh punya. Kalau yang tadi nyebut kecuali kiper tiba-tiba. Enggak, itu lanjutin obrolan kalian. Kecuali kiper. Nah, kalau saya tetap mau kiper sampai di pemain cadangan juga. Kalau sebagai role model bener. Iya. Cuman gue ngelihatnya lebih ke body sih, jangka panjang ya. Panjang ya benar. Kecuali lu umur 32, 33 udah hampir mau pensiun ngerokok ya masih bisa oke lah. Oke, keduanya berarti Mamat dan Koce sepaham, tidak setuju keduanya. Kemudian yang kedua, karena ada quotes dari Lord Banner nih. Sepak bola yang merokok adalah hal yang wajar. Di setiap klub tempat saya bermain pasti ada yang pemain yang merokok, termasuk Andrea Pirlo dan Gigi Buffon. Bahkan tadi yang gue sebutkan. Fitnah dia bawa pemain Juve. Ada Johan Cruyff. Emang brengsek jadi bawa pemain Juve. Diego Armando Maradona. Chesney tadi disebut sampai Pirlo dan Buffon. Sebenarnya mengaruhi penampilan nggak sih? Tapi lu kan juga pernah main, lu juga pernah main. Pengaruh nggak sih? Ada yang bilang, bahkan anak-anak Tarkam mau bilang justru ini nafas gua. Enggak, saya enggak ada penilaiannya sih. Enggak lah, itu bullshit. Ngerasa udah pegang duit sendiri dan udah bisa beli rokok sendiri. Waktu zaman kuliah kan kita dikirim bulanan kan, terserah aja mau beli rokok kapanpun. Gue nggak dikirim kuliah tetap susah untuk beli rokok tiap bulan. Ya di sana mahal banget. Nah makanya waktu itu ketika main memang kacau sih. Maksudnya ngaruh banget. Berarti mereka mempersulit diri sendiri sebenarnya. Mempersulit diri sendiri. Enggak, itu belum tentu ya dari mulut Banner ya, belum tentu. Dia fitnah Pirlo sama Buffon ini. Dia melihat sendiri. Yang setahu saya Buffon si Pirlo itu kecanduan wine. Karena makanya sampai dia buka pabrik wine dia sendiri, dia pengusaha wine. Itu, tapi kalau rokok kayak belum pernah dengar. Mungkin sekali coba atau apa gitu-gitu. Atau mungkin social smoker gitu. Buffon juga itu kan contoh banget. Kalau Chesney kan memang rokok. Iya. Dan dia mengakui dua ini saya belum pernah dengar statement mereka. Iya, gue juga belum pernah. Iya, makanya bener. Itu pemain Arsenal tuh, tolong dibilang. Kenapa dibeli Juve? Johan Cruyff tuh sampai pensiun nomor berapa sih? Jadi main? Enggak, dia itu umur 34, 35. Oh, nggak panjang juga berarti ya? Iya. Enggak, dia itu berhenti ngerokok karena kena jantung kan. Oh ya itulah. Jadi operasi bypass. Makanya sama dokter disuruh berhenti. Berisitulah dia berhenti. Itu umur berapa? Cuman itu sudah prime-nya atau? Iya, setelah prime-nya. Iya, kan? Cuman itu memang budaya. Waktu itu emang banyak yang ngerokok. Kayak Inggris tahun 80 90-an banyak ngerokok dan minum kan. Iya. Nah, sekarang kan udah budaya itu udah pelan-pelan hilang. Sampai 2000-an Marcelo Lippi masih di pinggir sampai 2000-an. Iya. Jadi pelan-pelan udah hilang karena sepak bola itu begitu ketat, body lu tuh harus bener-bener fit kalau lu mau di top lah. Iya, dan sekarang sport dengan olahraga dengan kesehatan itu lagi sejalan. Dan kita lihat bahwa pemain-pemain yang sangat berbakat yang untuk gue lebih bagus daripada Cristiano yaitu Adriano dan Ronaldo Brazil. Mereka itu drop bodinya ya karena hidupnya nggak sehat. Ya, minuman, hidupnya nggak sehat rokok, semua, iya. Oke, kita masuk dari rokok, masuk yang fakta kedua. Pesepak bola yang minum minuman beralkohol. Setuju atau tidak setuju? Ini mungkin ada yang bisa dikategorikan dua ya. Minuman beralkohol yang dalam arti ya, jumlahnya. Ya, kalau lu yang memang sekadar cuma minum makan steak, lu minum wine dan lain-lain atau memang untuk perayaan oke lah. Tapi kalau yang memang doyan party, mabok dan segala macam, Ronaldo Brazil, Jack Grealish, nah itu poinnya di situ. Kayak Jack Grealish. Tidak. Gue juga enggak. Bukan kayak dulu Ronaldo yang era Ancelotti atau era pelatih lain, lo nggak apa-apa lo mau pulang dugem habis hari match asal lo nyetak gol gitu. Iya. Enggak. Masa-masa itu udah lewat. Ya. Karena sekarang udah sepak bola modern ya. Betul. Dan pemain paling maksudnya paling bagus sekalipun, tapi kalau kayak begitu ya betul tadi kata Koci. Talentnya ada, ya nggak panjang kan siapa? Yang sekarang itu kan Grealish yang masih suka minum kan. Iya, suka banget. Dan Haaland juga lumayan kalau di party ya Haaland ya. Semua pemain yang bagus bakatnya, usianya nggak panjang, ya
banyak ngerokok, banyak minum, banyak party, banyak pemain Brasil yang melakukan itu. Nah, kalau mereka punya kebiasaan gitu, di satu titik mereka itu ada satu masalah kayak Adriano kan biasa aja, peminum biasa gitu. Terus kemudian dia depresi karena bapaknya kan. Akhirnya jadi kecanduan kan. Akhirnya larinya ke situ. Jadi ada bisa pemantik juga gitu. Karena lo harus tahu bahwa minum alkohol itu bagian dari budaya Eropa. Betul. Termasuk apalagi Perancis gitu loh. Jadi minum 1 gelas wine sehari itu biasa. Bir sehari biasa. Ya buat pasangan juga dicari. Kalorinya kan tinggi, jadi lo harus ekstra latihan lah. Tapi kalau lu berlebihan minumnya 10 gelas sehari ya gue nggak setuju. Tapi masih ada pemain yang kayak begitu. Ya Grealish orang masih. Lu kalau di rumah kan nggak bisa dicek. Oke. Kalau dua tadi faktor kesehatan, ini keduanya sama-sama setuju. Oke, mesti bisa terima. Yang faktor ketiga, pesepak bola yang mengecat rambut atau gaya rambutnya aneh-aneh, eksentrik, rambut ayam, rambut motor. Gue nggak setuju. Saya setuju. Lo dulu Mat, kenapa setuju argumentasinya? Ya setuju. Kalau itu hanya di rambut dia punya, kan semua orang punya art dalam diri ya, punya kesenangan dalam diri. Ada yang lari ke tato, ekspresif dia ditato, rambutnya enggak deh. Ada juga kayak Beckham yang sukanya di rambut aja deh, yang kayak Pogba di rambut. Selama itu tidak mengganggu dia, it's fine. It's bagian dari art menurut saya. Dan itu juga sebagai penonton, kita melihat itu tuh kan role model kayak rambut. Anda ngikutin berapa kali pemain bola gitu. Itu jadi secara entertain lebih mewah lagi gitu loh. Jadi saya setuju. Biasa aja. Gimana coach? Lo kan pernah mencoret dua pemain enggak ya? Gue setuju dengan Sir Alex Ferguson. Bahwa tapi kan dia sepak bola zaman dulu coach. Iya, dan sekarang memang lebih bisa diterima ya. Tapi kalau dulu ya zaman gue masih ngelatih. Kan Sir Alex masih ngelatih juga. Itu gue bilang gue nggak setuju. Kenapa gue nggak setuju? Karena gue merasa pemain itu harus punya rasa kebersamaan semua. Dalam futsal. Jadi nggak boleh aneh-aneh, tampil yang aneh-aneh lah. Ingin tampil beda. Kalau lu mau tampil beda, lu tunjukin dengan skill lu. Berarti kalau bukan dengan penampilan lu yang berbeda. Tapi kalau misalkan dia jago berarti boleh dong sebenarnya. Kalau dia jago tunjukkan aja di lapangan. Gue lebih kayak Messi, Cristiano lah kasarnya. Tapi kan Messi aja ngecat rambut kuning. Itu sempat sebentar kan karena sehebat itu. Cuman kalau kita di Indonesia kita lihat kualitas kita, emang kita siapa sih? Di Asia pun we are nothing gitu loh. Ya kita nggak ngomongin Indonesia tapi overall general. Dia nowadays ya. Kalau sekarang itu lebih bisa diterima. Berarti lo udah lunak ya. Kalau kita bicara sekarang iya. Tapi juga sekarang ada personal branding, ada endorsement dan lain-lain. Cuman gue kalau disuruh pilih, gue tidak melarang, tapi kalau bisa jangan. Terakhir siapa pemain yang lo pernah larang untuk rambut? Waktu Dirtek. Terakhir. Gak usah pas jadi pelatih, gue tahu jadi pelatih. Banyak. Mereka nggak mencoba, udah gue larang duluan. Tapi ada yang nekat, terus akhirnya lo coret. Jangan rambut. Dulu itu zamannya ada pakai nama di sepatu, gue larang. Oh iya kan ada yang. Tapi seingat saya di zaman awal-awal timnas futsal, beberapa pemain kayak Jailani juga sempat sedikit-sedikit tuh. 2005 itu. Itu di Piala Asia sama ada satu pemain senior yang minta itu dicat rambutnya. Habis itu nggak lagi. Jailani juga sempat kan? Sempat warnain kan? Habis itu udah enggak. Dari 2005 berarti, after 2005 enggak. Bayi Sabta aja juga pernah lo bilang rambutnya suruh warnain apa nggak boleh warnain. Akhirnya dia ngelakuin apa? Tetap di bawah gue dia nggak boleh pakai warna. Kalau nggak gue pakai. I'm the boss. Beneran se-strict itu ya zaman lu ya. Nggak boleh pakai nama. Gue nggak mau ada pemain gue tampil beda secara fisik. Kalau satu tim. Satu tim kayak Rumania dulu. Misalnya kayak Rumania 98. Iya, atau kayak kompak, apa gitu. Sebagai bentuk kekompakan. Kita kompaknya beda. Atau dari federasi lah kayak Kamerun baju singlet. Enggak gini. Kita harus bedakan karena konteksnya tadi kan waktu gue ngelatih. Gue merasa kita itu belum punya prestasi. Ya, benar. Kalau lu bicara Rumania yang sudah ikut Piala Dunia, itu prestasi. Jadi kalau udah berprestasi ya bebas-bebas aja. Berarti kalau bebas berarti. Iya, berarti kalau seandainya Koci misal itu jadi pelatih klub Eropa yang udah oke lah. Yang perform bebas-bebas aja. Berarti setuju dong. Iya. Pemain mau warnain nggak masalah. Yang penting lu perform dulu. Nah, kalau konteks di gue waktu gue ngelatih, kita itu bukan siapa-siapa. Jadi jangan banyak gaya gitu loh. Lu tunjukkan dulu kalau lu juara Asia atau apa ikut Piala Dunia, nah baru boleh. Berarti Koci setuju. Ini karena konteksnya secara overall. Iya. Kalau tadi kan
Kayak Garnacho harus hitamin rambut nggak? Iya, karena Garnacho nggak perform. Untuk gue, Garnacho tuh nggak perform. Dia harus tunjukkan dulu. Top scorer. Enggak, cuman memang gue setuju, dia masih muda. Iya. Nggak masih muda. Enggak 20 dong. Anda kalau punya jiwa-jiwa scouting kayak kita, udah lihat. Maksud gue, kalau dia udah umur 23 gitu, dia perform, dia mau ngechat menurut gue nggak apa-apa. Itu soal ngechat. Iya, kalau dia perform ya. Kalau dia umur 20 menurut gue nggak apa-apa. Cuma sekarang kan enggak. Tapi menurut Anda di umur 23 dia akan perform. Tergantung pelatihnya siapa yang megang. Enggak. Tergantung Gue nggak pelatihnya. percaya. Iya. Gue nggak percaya. Karena gue lihat ada orang-orang yang late bloomer, Modric baru bagus di tahun berapa. Dari Enggak, Zagreb tapi udah Modric dari dipantau. bakatnya udah kelihatan. Iya. Dari Enggak. Zagreb orang udah lihat. Ya, tapi lo lihat di Madrid dibilang flop loh. Enggak. 2 tahun 3 tahun pertama dibilang Karena dia nggak bisa flop loh. cetak, itu orang Madrid aja yang bodoh. Ya enggak kan, tapi gini, lo kadang pindah klub, ketemu pelatih juga untung-untungan. Oh iya. Mau skill lo Cuman apapun. masalah bakat is different. Iya, tapi kan masalah bakat bisa ditutupin dengan kemampuan dalam penyelesaian decision making yang matang. Ya itu dan visi. juga dari experience kan. Itu visi. Visi itu nggak gampang untuk Setuju dibangun. gua, tapi kan juga banyak orang yang punya skill selangit wonderkid, Hasim Mastur. Siapa Freddy Adu yang dulu katanya ternyata nggak bisa survive juga kan. Gue nggak pernah bilang Freddy Adu Oke, skill, gue untuk ingat orang banget Amerika lo pernah aja, bilang Munir El Haddadi akan menjadi Iya. next Van Basten, tapi kan ternyata talent aja nggak cukup kan coach. Ya talent nggak cukup. Iya, betul. tapi dia dibandingkan Garnacho lebih punya bakat Iya. dia. Iya, tapi kan Masalah Garnacho tuh talentnya aja gue nggak ngeliat. Tapi ini bukan soal talent, ini kan soal bagaimana dia bisa establish dan juga perform. kan. Dan gue lihat dia egonya itu tinggi. Kenapa kita banyak bahas orang gaya? yang nggak bisa Iya. lewatin Asnawi Lu sih? yang Yang mancing nggak bisa kan? lewatin Asnawi nggak usah dibahas. Garnacho itu banyak gaya. Iya, bisa lewatin Nggak akan Asnawi boleh kemana-mana. tuh, rambut berubah. Jadi Asnawi nggak bagus maksudnya. Enggak, kalau bisa kan, satu main di Thailand, satu main di MU. Kalau bisa nggak bisa lewatin yang main di Thailand kan mending Jadi- rambut hitam aja Jadi deh. level Thailand di bawah ya. Ya iyalah namanya Iya. Inggris. Ngapain kita harus Oke, takut? pindah ke fakta selanjutnya. Terlalu aktif bermain media sosial. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Kan ada duit dari sana. Pemasukan banyak. Terlalu aktif ini berarti kan apapun. Lu lihat pemain-pemain yang terlalu main di sosial media flop semua tuh. Modric. Salah satu sekarang dulu Lingard. Suka balas-balasin, apalagi suka balas-balasin ya. Terlalu aktif. Artinya Iya. kalau aktif doang kayak sosial dia suka Lu lihat. berinteraksi dengan orang, it's okay. Rodri itu nggak punya sosmed. Ya, Rodri nggak punya sosmed. Kalau lu punya sosmed, Messi orang lain yang kelola. Tuh, Ronaldo dia cuma upload kalau ada brand. Iya, Ronaldo juga ada yang Kalau ada keluar brand pastinya. atau Iya, liburan iya, keluarga, iya. udah. betul. Berarti Nggak- Dia baru bikin YouTube aja sekarang, itu pun gak mau terlalu. Berarti ya, konteksnya gimana? kalau misalkan dia dipegang ada agency itu aman dong? Nggak masalah. Ya Pogba kan dipegang agency. Pokoknya Pogba sering posting sendiri kok. Iya, Sering iya. live sendiri dari mana lo agency. Enggak, mana tahu kan nggak ada yang tahu itu Gue semua. ngeliat dia tampaknya gimana lo. Nggak Itu, gimana itu tahu. kalau lagi selfie itu masih banyak Nggak ada, postingan dia ya. sering live. Terlalu aktif. Kalau aktif. kalau Iya. konteksnya kan terlalu aktif. Iya, jadi lu pecah fokus. Modric juga suka balas-balasin. Modric lebih parah lagi. Ngeblok Gue aja Kojasin. di blok sama Modric tolol lu. Modric Kojasin. Berarti Netizen sepakat ya? lo di blok sama pemain profesional yang harga 100 juta euro. Berarti ini konteksnya kalau terlalu aktif. Tapi kalau misalkan dia tetap punya media sosial, Bentar, gue cek gue masih di blok nggak? dia punya media sosial. Ya, akun-akun bola di Twitter aja dia blok-blokin satu-satu. Iya. Tapi kalau konteksnya ini kan terlalu aktif. Tapi kalau konteksnya dia sekedar punya media sosial, dia punya Nggak YouTube apa-apa, channel, nggak apa-apa. dia Boleh- subscribe boleh. Instagram, Jawab Belum lama. masuk terlalu aktif. Ya, gue masih di itu masuk blok. terlalu aktif. Iya. Dia punya konten YouTube. Nonton YouTube. Dia ngapain tuh? Satu minggu ada satu kali Nggak, tayangan. ya, Kapan kalau- latihannya gitu-gitu. Gue masih di blok. Sama siapa? Modric. Ya bersyukur lah. Iya. Bersyukur lah masih di blog. Emang coach mau lihat dia tiap hari? Enggak. Iya kan? Dia mau ngeceng-ngecengin Gua pengen soalnya. bully. Gimana coach? Kalau dia nggak terlalu aktif, tapi dia punya podcast, dia punya Dia punya Instagram. podcast itu udah termasuk terlalu aktif. Kan dia harus Iya, aktif di lapangan. betul. Gimana sih? Kan cuma Dan- sekali seminggu dan atau sekali sebulan. Nggak lagi. bisa latihan dia tiap Nggak hari. bisa. Nggak bisa. Gini ya, orang ngelihat Coach Justin cuman bikin video 10 menit doang. Dikira 10 menit. Nggak pikir berapa jam gue spend untuk baca berita, baca koran Belanda. Nggak pikir berapa jam gue spend untuk nonton bola. Nonton bola, Ilmunya match itu jelek. dari mana? Kan kalau mereka- Seminggu itu gue bisa nonton 6 Tapi sampai kalau 8 mereka pertandingan. pelaku coach. Apa? Kalau pemain kan pelaku, dia nggak perlu baca terlalu banyak. Kan Iya, dia ya benar-benar makanya. experience dia kan. Tapi fokus lu itu akan tetap dia akan mikir, oh ya besok gue bikin posting apa, oh ya gue besok bikin posting apa, Iya. pasti Iya kan, kalau lo kan kepikiran. rutin, kalau cuma sekali seminggu,
Iya, tetap dia latihan. Tetap dia harus fokus ke Kalau profesinya. media sosial ya, kalau YouTube udah jadi YouTuber aja. Kayak sosmed tuh. Berarti kalau bisa main bola aja. Berarti kalau YouTube udah di luar itu ya, udah di luar batas maksudnya. Apalagi dia punya ini yang aktif kayak gitu. Maksudnya punya acara yang aktif seminggu sekali. Ya masa gitu. Ya maksudnya Instagram. Dia update. Ya Ronaldo itulah. Dia upload untuk brandingan dia, followers terbanyak. Messi, Ronaldo itu kan agennya yang pegang, bukan dia. Iya. Beda sama Pogba, beda sama Lingard. Upload tapi Ronaldo juga banyak yang selfie, coach. Sama kayak Pogba. Iya, Instagram doang kan? Iya, nanti kan kata coach kan kalau Pogba ini gue lihat mukanya dekat sendiri. Ronaldo dia itu sering live Pogba itu. Serius? Oh iya. Live sering banget, berkali-kali gue lihat. Betul follow Pogba ya? Enggak, keluar di timeline gue. Gila, najis gue. Najis gue follow Pogba. Oke, berarti dua-duanya masih sama-sama sepaham, tidak setuju pemain terlalu aktif bermain media sosial. Iya, terlalu aktif. Kalau sekedar punya, boleh. Iya. Yang terakhir ini bukan setuju atau tidak setuju, tapi kalian harus memilih. Pemain jago, attitude jelek, atau pemain biasa aja tapi attitude-nya bagus. Ini udah pernah kalau nggak salah ya? Ya, suruh pilih. Gue pemain biasa, attitude bagus. Nggak boleh. Harus milih di sini. Pemain jago attitude jelek atau pemain biasa aja? Iya, pemain biasa tapi attitude kan bagus. pilih. Yang kedua. Belajar mendengar. Betul, dengerin pemain bagus. Lu sama dua-duanya? Tapi main biasa aja lo nggak bisa jadi game changer. Tapi bisa dilatih kan? Attitude jelek. Nah, tapi kan attitude itu nomor satu, men. Kalau skill tuh beda. Lo nggak bisa bandingin skill Lamine Yamal sama Garnacho. Tergantung umur berapa. Kalau Lamine Yamal attitude-nya nggak bagus, masih muda, harus diketok sih kepalanya. Attitude itu nomor satu. Tapi kalau itu udah harga mati. Kalau si kayak Messi. Gini, lu merasa di lu scouting kan? Oke, sekarang kalau lu scouting, lu harus scout. Oke? Iya, makanya bentar, itu. lu harus scout. Lu lihat pemain yang skillnya pas-pasan atau biasa aja, tapi kerja keras, etos kerja bagus. Dan kalau temennya cetak gol dia bantu, kalau dia yang cetak gol dia biasa aja langsung balik. Atau pemain yang cetak gol yang atau gol jatuh dari langit, joget-joget 2,5 jam. Pilih mana? Golnya jatuh dari langit, tapi kalau ini kan skillnya bagus, dia lewatin dari belakang nih. Oke, dia lewatin terus dia egois gak mau passing. Gol gak? Gol. Mungkin gol 10 kali ngelewatin 9 kali nggak gol sekali gol. Harus lu dilihat, pilih mana? Harus dilihat berurutan. Attitude nomor 1. Kalau untuk kita pilih untuk worthy, makanya tergantung konteksnya adalah ini kita bukan talent dari awal apa ini pemain yang udah jadi gitu loh. Pemain jadi. Kalau pemain jadi nggak bisa kita pakai contoh yang tadi. Ini kan kita udah ngomongin konteks pemain jadi. Ini gue kasih tahu ya, gue itu kalau cari pemain, gue usahakan yang miskin kan. Karena orang miskin itu biasanya nggak punya attitude. Karena dia tahu rasanya miskin gimana, dia pengen bantu keluarganya, dia pengen keluar dari lingkaran kemiskinan ini untuk membantu. Dan dia nggak bisa punya attitude. Low profile biasanya. Tapi hampir semua loh. Kadang-kadang tapi juga kayak gitu kan juga egonya emosional tinggi biasanya kayak gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Enggak. Tapi mereka kalau dia masih muda kita masih bisa latih. Iya. Maksudnya kita masih bisa kasih pengertian, kita masih bisa arahkan. Apalagi dia punya agen atau apa gitu. Richarlison dulunya miskin, Gapsus dulunya miskin, tapi lo lihat attitude suka nggak Richarlison? Attitude kalau Richarlison OKB seperti kebaikan orang berhasil. Ya kan maksud gue itu nggak bisa disamain. Enggak, beda. Iya kan? Lu sekarang konteksnya Indonesia yang susah untuk tembus ke dunia. Brasil kan bisa tembus ke dunia. Gue ngomongin Indonesia, gue ngomongin semua overall. Kasih satu konteks dulu. Oke, sekarang gini. Kalau Ronaldo kalian suka nggak? Ronaldo Brazil. Kan ini skillnya bagus banget. Itu tapi kan mabok. Itu kan bukan attitude kan? Itu dong coach, part of your professionalism. Itu lifestyle-nya dia yang jelek. Tapi dari ribut dulu nih, Sport 77. Lo gini, lo hari match, lo dugem, lo mabuk, datang dengan keadaan sedikit, coach, apa kabar? Enggak, itu nggak boleh itu. Gue tapi cetak 2 gol, coach. Gimana? Gue tetap yang kedua, pemain biasa aja tapi attitude bagus. Karena Anda kasih konteks aja dulu, pemain muda atau pemain yang udah selevel R9. Pemain jadi dong. Kalau pemain jadi, aku pilih yang attitude-nya jelek, biar aku bisa pukul-pukul. Tapi kalau pemain muda, saya setuju dengan apa yang coach bilang. Kalau saya scouting dan lihat pemain yang kayak gitu, ya mending bawa satu pemain yang bisa berefek untuk seluruh tim, walaupun biasa aja. Kalau pemain jadi jago nggak? Jago.
Jago nggak? Rodri. Iya. Jago. Rodri sama Messi lah, taruh jagoan mana? Ya Messi lah. Iya makanya, tapi Rodri berarti kan level nggak jago-jago Rodri amat, itu biasa nggak aja. cetak gol, susah kasih assist, tapi punya kontribusi karena attitude-nya World bagus. team-nya Iya, bagus. Kalau iya. attitude bagus itu biasa berefek. Garnacho attitude bagus nggak? Tidak. Attitude apa yang tidak bagus? Attitude apa yang tidak bagus? Gue nggak setuju kalau ini. Enggak. Enggak, tapi lu jadinya setuju apa enggak? Iya kalau Pemain jadi, nggak usah pakai Nggak, lu harus pilih satu. Kalau pemain jadi ya udah. Enggak, lu Pemain harus jago, nggak ada pemain pemain jago. jadi, lu harus pilih satu pokoknya yang sesuai dengan hati nurani lu. So, kalau lu seandainya scouting, Nggak usah. Oh kalau scouting mudah Enggak, nggak dong. usah scouting. Lu datang sebagai lu dia pelatih. masa diri kan bisa scout. Iya berarti sama pemain biasa saja tapi attitude-nya bagus. Lu datang nggak? Lu tunjuk sebagai pelatih nih. Tas, lu datengin ada sebuah tim yang udah jadi. Udah nih. jadi, Udah jadi. timnya. Terus ada pemain-pemain. Ada satu yang jago banget. Bentar. Tim itu sebelum peringkat berapa? Kalau timnya peringkat 9 Jadi artinya panjang. gagal. Iya. Itu gagal. Ku keluarin semua. Iya. Peringkat 13 sama kayak ini Iya, dong. keluarin semua. Kan enggak, asumsi peringkat 13, oke? MU. Lu masuk, lu lihat, oh ini punya bakat, ini enggak. Kok bisa peringkat 13? Siapa? Apa yang bikin pengaruh? Attitude. Iya, bongkar. Kalau itu saya bongkar Jadi timnya. attitude Nggak, itu kalau nomor itu salah, satu. bongkar sih. Itu yang salah pelatihnya kalau itu. Kalau sampai peringkat 13 pelatihnya yang salah. Nah, kecuali beda kasus nih kayak Sari lah. Sari itu kan datang ke Chelsea ribut sama pemain, datang ke Juve ribut sama pemain. Tapi strateginya bagus kan. Iya, Sarri ball. Nah, kalau dia pakai cara-cara begitu masih oke tim yang dia bawa sebelumnya peringkat 1. Jadi bisa jadi kesalahannya di ruang ganti dia nggak bisa kelola. Iya, attitude. Iya, tapi kalau saya datang itu timnya MU peringkat- hancur gara-gara attitude. peringkat 13 dan berturut-turut tiap musim nggak bisa Lu apa-apa. mau bagus atau kadang lu biasa-biasa, tapi dia masa dirinya bagus. Susah juga. Apalagi kayak Rashford. Iya. Iya, itu Rashford emang. Mending Lingard. Itu parah. Mending ini talent ini 2 tahun lagi dia cedera panjang bisa apa? Mending saya jual dia semua, saya ambil pemain baru. World team. Iya, jadi jadi lu setuju? attitude penting Iya, dong. Jadi lu yang mana nih? Jago jelek? Jago Sama attitude? lah, Yang berarti kedua. pemain biasa saja. Iya. Konteks Anda udah kasih ya, Tapi konteks pemain jadi. Oke. Iya. Jadi. Oke, berarti sama-sama paham juga. Sama-sama lebih milih pemain biasa saja. Tapi attitude-nya bagus. Berarti sekarang kita akan masuk dari segmen kick off ke segmen yang juga nggak kalah serunya, segmen water break. Oke. Tapi ini bukan survei menurut manusia. Apalagi. Karena sekarang adalah robot. Karena kalian protes terus, ini siapa yang survei? Sekarang adalah AI. Yang sekarang semua Gen Z menggunakan AI untuk bertanya. Makanya kita nggak dibikin berpikir karena AI. Karena sekarang AI. Mau kalian maki-maki Manusia salahin AI. dikasih akal kok Ya pakai lu AI. survei manusia protes. Supaya manusia Karena protes. nggak masuk akal yang surveinya. Enggak, karena di sini IQ-nya 78. Bukan nggak masuk akal, nggak punya akal yang survei. Iya, IQ 78. Kita toss coin dulu seperti biasa. Beckham, MU. Bisa adalah. Sekarang MU dulu ya di atas ya. Tadi kan Beckham. Beckham, anjay. Pertanyaannya adalah Amorim hancur. pertanyaan pertama. Nggak salah. Menurut AI, pemain bola dengan gaya rambut terbaik sepanjang masa. Anjing. Eropa nih. Beckham. Ambil berarti. Gak ada? Ambil berarti ambil ya. Ambil lah. Oke. Ambil. Beckham, survei membuktikan nomor 1. Ya kan lu sebut Beckham ya dengan gaya rambut. Oke. Yang kedua, coach. Kedua siapa? Dengan rambut apa? Rambut itu terbaik sepanjang masa. Bingung dia, nggak punya rambut kan? Pegang rambut, bingung dia. Gua nggak pernah punya role model soalnya, jadi nggak tahu. Ada waktunya dong. Waktu. 10, 9, 7. 6, Sebutnya coach satu coach. 4, 3, 2. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Survei membuktikan. Wah! Selesai. Dia tuh awalnya alergi mau ngomong, tapi akhirnya dia tinggal satu. Cristiano Ronaldo. Selesai. Selesai. Di segmen pertama ini soal pertama dimenangkan oleh Coach Justin. Sibuk. Kalau bukan Indonesia, Kalau- jago ya ternyata ya. Walaupun nggak punya rambut, tapi dia bisa baca. Ya tokoh pemain manusia semua dan robot-robot semua dua ini. Kita lihat yang nomor 3-nya ada siapa? Pogba, Paul Pogba. Iya, Keempatnya ada siapa? Ronaldo 9. Enggak. Ada Ibrahimovic. Rambutnya cuma begitu doang. Ibrahimovic yang mana? Yang kuncir itu doang kan? Iya. Iya, yang ikonik. Oh, yang itu doang yang kuncir ikonik. Yang nomor 5 ada siapa? Segitu.
Sergio Ramos kan gondrong doang. Gondrong doang. Kalau tato terbaik Ramos. Brewok terkeren iya. Tato terbaik juga Ibrahimovic. Emang nih ya anjing nih, lebih anjing mana? Enggak lah. Mendingan mana ya? Tapi udah suka ya. Karena Manusia menang. deh. Oke, di segmen pertama dimana oleh Coach Yasin, kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke, Berarti saya Muhammad ya. Lo mau ambil apa lempar, tapi sebentar pertanyaannya Oke. adalah pemain bola paling ganteng di dunia. Anjing. Sepanjang masa. Karena saya sudah terbukti tidak bisa menentukan kegantengan, saya lempar. Lempar, Coach! Bangsa. Ayo, Coach. Dimulai dari sekarang 10 detik. Coach. Beckham. Anjing nomor 1 lah. Ayo kita lihat survei membuktikan David Beckham. Nomor 1. Tapi ini ketebak sih. Iya, sama aja. Kedua, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Anjing. Ada apa tidak survei membuktikan? Yang benar. Allahu Akbar. Lu ngapain dilempar? Ini apa sih? Lu ngapain dilempar Ini lagi? apa sih? Kan gue bilang, asal jangan sepak bola Indonesia aja. Ya saya nggak ada kesempatan. Lu tadi Lu lempar. lempar. Lu belum lempar. Karena ganteng. Ade. Oke, kita lihat nomor 3-nya ada siapa? Olivier Giroud, ini sebagai simbol seks juga. Lewer suka dia sih. Ya. Bahkan sampai apa kaum sejenis suka sama dia juga di Asli Prancis. ya. Gue kalau nggak 1, 2, 3 yang lain gue nggak tahu. Ya. Gue cuma 1, 2 Yang masih aja. kalian nggak tahu Iya. nomor 4 ada siapa? Gue juga nggak tahu ini siapa. Siapa ini? Ada pemain Korea. Ini kayak strikernya Korea ya? Yang Iya, 2002, itu oh yang dia. kemarin. Iya bener. Yang kemarin 2002 Apa kemarin. gantengnya ini? Wait. Versi Korea, versi Korea. Oke, yang Korea kelima. lagi main dunia loh. Yang kelima ada siapa? Pablo Gavi. Pablo Gavi. Gantengnya juga. Coba Pablo Gavi yang mana? Gavi Barcelona. bukan? Bukan. Hah? Iya, Barcelona kan? Iya. Oh iya, Siapa Gavinya lagi? Gavi kan Barcelona. Pablo Gavi namanya. Gue nggak tahu namanya Pablo. Ganteng apaan sih? Anjing lebih ganteng ini. Hah? Juan Cabal. Ya, John Cabral. Pemain Kalau lu bola. lebih ganteng ini mah. Oke, soal sementara dimainkan oleh Coach Justin. Dan kita mungkin akan lihat apakah Mamat bisa sedikit memperkecil kekalahannya di soal ketiga ini. Kita berarti sekarang Coach ya. Lo mau ambil apa enggak, tapi pertanyaannya adalah penendang free kick terbaik di dunia. Ambil, anjay. Oke Coach, siapa nomor 1 Coach? Roberto Carlos. Roberto Carlos, apakah ada? Survei membuktikan. Roberto Carlos. Kaget. Saya ada. Saya. Ya, oke, Mat. Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano. Kok bisa Roberto Carlos? Yang bisa nendang bola melintir itu Roberto Carlos doang. 1 kali 98 kan gol terbanyak dari tendangan bebas. Kita lihat apakah ada Juninho Pernambucano dari Lyon dan juga Brazil. Nomor 1. Iya. Emang terkenal Juninho. Oke, selanjutnya siapa, Mat? 10 nih, kita lihat waktunya jalan nih. 9. David Beckham. Iya David Beckham. Beckham. Bener, Ada gue apa juga tidak? Beckham. David Beckham survei membuktikan. David Beckham nomor 4, angka 70 berarti sementara. Andre Pirlo. Andrea Pirlo dari Nggak ada. Juventus. Masa enggak? Ada apa nggak survei membuktikan Andrea Pirlo? Nomor 5. Sudah, apalagi 80 saya. Oh iya, Ya. iya. 80. Mau lagi saya sebutin? Boleh, Iya. boleh. Mau lagi? Boleh. Mau lagi saya sebutin? Iya. Boleh. Marcos Assuncao, coba. Anjing nggak ada yang tahu soalnya. Oke, Marcos Assuncao. Assuncao, AS Roma Brazil. Nggak ada. Nggak ada. Van Hooijdonk. Van Hooijdonk. Van Hooijdonk. Oh, Oke, Van Hooijdonk survei membuktikan. Coach. Nggak ada. Ini, Kalau sekarang nggak ada yang tahu Van Hooijdonk anjing. Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero. Tidak ada. Messi. Oh iya, Kita lihat apakah terakhir Messi? Tapi udah nggak dihitung karena Ya nggak apa-apa. Messi Messi. nomor 2, nomor 3, dan nomor 2 ada Ronaldo. Cristiano Ronaldo ada di nomor Lebih 2. jago Del Piero tendangan bebas daripada Ronaldo. Iya. Tapi banyak kan, Assuncao itu anjing itu hampir gak pernah gagal loh tendangan bebas. Tahu kan ya Roma dulu? ya Roma. Roberto Iya sih. Carlos bisa nggak masuk. Ya ini dia skornya di segmen Water Break Koci 180, Mamat 80 dan kali ini dimenangkan oleh Koci. Emang benar masih bukan hanya gertak sambal tapi ketika emang soalnya Eropa Koci yang menang. Eropa lagi. Sekarang Eropa lagi. Sekarang Nanti Eropa di lagi. episode selanjutnya kali ya. Kita sekarang masuk ke segmen VAR. Pertanyaan dari @pandu_lutfi. Bagaimana menurut Koci
tentang pengaruh sikap rendah hati dan disiplin seorang pemain terhadap perkembangan karirnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Contohnya, selalu menyapa penonton setiap sebelum bertanding atau setelah bertanding. Attitude itu untuk gue itu nomor 1. Bener. Bukan skill, bukan apa. Attitude. Karena kalau lu punya attitude baik, belajarnya itu gampang. Mau mendengar, mau belajar, mau berubah. Ya. Bisa menurunkan ego, humble. Karena sepak bola zaman sekarang itu juga sudah jadi industri ya. Jadi lu harus nggak bisa fokus di lapangan juga. Lu harus bisa memaintain sekitarnya yang mendukung industri sepak bola yang ujung-ujung membayar gaji lu. Ya, benar. Jadi attitude itu zaman sekarang itu luar biasa. Coach, tapi saya ada pertanyaan nih. Coach akan lebih pilih masuk ke sebuah tim yang misalnya 11 orang attitude-nya buruk. Ini Coach dipilih ya. Attitude buruk, terus kemudian Coach lebih suka yang membuat attitude mereka bagus. Apa masuk ke sebuah tim yang attitude-nya udah bagus? Gue lebih suka attitude buruk, gue perbaiki. Ya. Kalau saya nggak bisa, memang ini anak nggak mau berubah, ego yang terlalu tinggi. Gak bisa dilatih lah. Ya, gue kick, gue ganti yang lain. Tapi berarti lebih suka kumpulin tantangan. Bad boys. Bad boys. Bad boys kan? Bad lalu boys. Gempur, ayo kita ini bekerja di bawah saya nih. Iya. Pakai aturan saya. Berarti artinya pelatih seperti begitu harus mendapatkan respect ruang ganti tinggi dulu. Betul. Lu harus bisa rangkul tuh. Pelatih itu very simple. Zaman sekarang tuh nggak ngeliat lu legend atau apa, enggak. Sekarang bisa, lu kasih gua apa, gua bisa kasih lu apa. Nah, udah itu. Itu hanya ada di Mutual Indonesia. Di Indonesia cuma ada satu orang yang bisa. Siapa? Rahmat Darmawan. Betul. Semua tim. Gua aja tahu gitu. I'm the boss. Sampai di timur pun dia bisa cocok ya. Gue juga bilang gitu, I'm the boss. Gue di ruang ganti gitu, I'm the boss. Tapi lu minta apa, gue kasih lu. Dengan catatan, gue punya pemain, gue nggak usah sebut namanya, tuh suka ngerokok. Gue tahu, diem ngerokok. Udah lu diem sini ikut gue keluar, kita ngerokok bareng. Tapi gue minta lu fight di dalam lapangan. Wah. Berarti attitude dalam lapangannya, di luar lapangan Coach? Enggak, attitude juga penting. Oke. Cuman kembali lagi ke sikon yang semua serba terbatas. Iya. Kadang-kadang ada special case. Tapi Coach akan merubah kebiasaan dia tuh. Iya, kalau bisa pelan-pelan. Usahakan tidak. Karena yang sulit sebenarnya adalah kan pelatih masuk dia punya ego, tapi dia nggak klop. Ego is different. Jadi lu boleh menunjukkan lu otoriter, tapi lu harus bisa memberikan juga ke pemain. Karena pemain ini bukan pembantu lu kan. Lu harus bekerja sama. Dengan mental begitu. Iya, lu harus bekerja sama demi kepentingan bos yang bayar kita semua. Termasuk bayar gue, bayar pemain. Nah, let's go kerja sama. Tapi still I'm the boss. Gue yang ambil keputusan. Gitu. Bahkan Rahmat Darmawan itu kan 8 match itu berantakan Persipura dan dia belajar 8 match ini apa sih yang salah. Ternyata dia oke, kayaknya saya harus bekerja sama nih. Bukan lagi I'm the boss. Tapi kamu mau apa sih? Ngobrol. Dengerin. Mau apa? Akhirnya seluruh jadi pemain dikasih juga meminta. Pelatih meminta tapi juga memberi. Pokoknya kamu kasih saya 200% ya. Saya akan turutin. Kasih lu kebebasan lu, Oke, libur di Sabtu. Oke, udah pergi. Padahal match day-nya Sabtu mulu. Itu ada pertanyaan dari produser kita, Coach Ripan. Ada pertanyaan ini karena ini tuh mungkin bakal jadi pengantar buat pelatih-pelatih di antar SMA, pelatih-pelatih di antar perusahaan yang pasti ada pemain yang secara attitude dan ego itu tidak terlalu baik, cuman dia jago. Dan ini kan tidak ada di lisensian ya, hal-hal seperti ini mungkin cuma dari pengalaman dapatnya gitu. Jadi mungkin Coach Jason dan Bang Mamat bisa kasih tahu ke pelatih-pelatih yang sekarang lagi menangani SMA, mungkin guru olahraganya, terus guru-guru yang lain yang sedang menangani tim dalam satu turnamen gitu. Itu kan selalu ada tuh pemain-pemain yang ngaco tapi jago gitu. Lu harus lihat lu harus lihat sikon ya. Dalam arti kalau lu ini perusahaan atau sekolah, ruang gerak lu kan terbatas. Satu, lu nggak bayar mereka. Oke, that's different. Kadang mereka juga suka rela pengen ikut. Tapi untuk gue satu pemain yang attitude-nya jelek itu bisa merusak. Jadi toksik gitu ya. Jadi toksik. Dan itu kalau dia kasih kesempatan untuk berubah, kalau dia nggak mau berubah, gue geser. Artinya tetap ada kesempatan di sana. Apalagi usia dia umur segitu. Dan kalau kita bicara sekolah itu kan targetnya nggak terlalu tinggi lah, nggak harus juara atau ini itu. Tapi ruang ganti ini harus dijaga, harus kondusif. Nggak boleh ada 1-2 orang toksik.
Dan gue sering Kamu jadi pelatih? Ya, pelatih waktu di Jogja. Aduh. Kayak gitu tuh. gue sering geser pemain yang toksik kok. Kalau itu bukan pemain toksik, elunya yang toksik ya? Oh enggak. Saya bawa pemain 2 orang yang bahkan tenang bola gak bisa. Tapi udah gak punya pemain. Oh, karena tapi juara 3. Wah. Saya juara cuma 1, 3 itu rank 3, peringkat. 2 itu runner up. Iya, peringkat. Juara 1, Peringkat. piala juara 1 cuma 1. Betul. Jadi nggak ada juara 3 Betul. ya. Betul, Oke, bocor camkan doang itu. bisa Iya, tapi Koci dari pemain lama cuma 2 pemain yang aku bawa. Sisanya itu udah yang gak pernah dikasih kesempatan gitu kan. Dan ini juara bertahan kita nih. Iya. Juara bertahan. Wah. Gak apa-apa. Bongkar semua ini. Iya. Saya manajer kos kok. Siapa yang mau? Iya. Main. Bisa peringkatnya padahal kan Iya. udah yang penting kita ikut. Masa juara bertahan Iya. ikut Iya, di iya. turnamen. Ikut. Emang pemain lamanya kenapa? Ribut lah. Attitude. Oh, akhirnya lu bongkar semua. Bongkar. Mendingan dia nggak bisa main tapi main. Lu mau ikut gua nggak? Nggak mau ikut, anjing lu. Gitu. Ngeri banget sama Iya, otoriter atau juga. ini anak-anak Papua yang mantan pemain profesional juga di Rupiat apa gitu-gitu kan masih Jogja. Kita ikut turnamen ini loh. Aku kayak manajer aja gitu. Itu tuh ya sering lah tangan jalan, lupa gitu-gitu. Kok begitu lagi, kok keluar gak akan pertandingan Ringan berikut kok main. tangan ya. Ternyata bisa gitu. Ternyata bisa juga di Iya, Dubai. tapi ya mungkin karena secara pertemanan ya. Iya. Oke, itu dia menjawab dari pertanyaan @pandu_lutfi. Gue sedikit recap sedikit dari segmen kick off tadi kita berbicara setuju tidak setuju tentang attitude pesepak bola. Tadi Mamat dan Koci semuanya sama, dari pesepak bola yang merokok sama-sama tidak setuju. Pesepak bola yang minum beralkohol juga ini dalam konteksnya berlebihan ya, suka party, mabok-mabokan, bukan dalam arti yang tradisi mungkin Eropa mungkin makan sambil minum wine, masak sambil pakai wine ataupun segala macamnya. Mamat dan Koci sama-sama tidak setuju untuk pesepak bola yang minuman beralkohol yang berlebihan. Kemudian pesepak bola yang mengecat rambut atau gaya rambutnya eksentrik juga sama-sama setuju ya? Setuju karena Koci Zaman sekarang Koci ya. awalnya tidak setuju tapi setelah mengikuti zaman dan juga udah ngerti paham-paham endorsement, personal branding. Cuman pemainnya harus perform. Bukan Iya. pemain yang memang belum apa-apa, jadi udah siapa-siapa banyak gaya. gitu. Bukan pemain kayak Garnacho maksudnya gitu. Atau Garnacho dan Mudrik gitu kan. Iya, betul. kemudian ada pemain, gue mau ngelawan panjang urusannya kalau di sini. Pemain yang terlalu aktif bermain media sosial sama-sama tidak setuju dalam konteks ya memang kalau mungkin sekedar punya media sosial boleh, tapi lo nggak tiap hari posting, nggak tiap hari live Instagram, nggak punya podcast di YouTube yang tayang rutin reguler tiap minggu. Ada nggak sih kita pemain kita yang punya podcast tayang? Nggak ada. rutin ya? Ya, kita lihat aja nanti ya. Kemudian dari pemain satu, jago, tapi itu kan udah tapi attitude-nya jelek. Pemain ini suruh milih ya, pemain jago tapi attitude jelek atau pemain biasa saja tapi attitude-nya bagus. Nah, Mamat dan Koci sama-sama memilih yang biasa-biasa aja tapi attitude-nya bagus karena menurut mereka ini adalah fundamental, masih bisa dibentuk walaupun mungkin sk-nya biasa aja. Kemudian kita ke waterback, akhirnya Koci bisa comeback, nggak comeback ya, bisa mengejar. Gue sering menang kalau Eropa. comeback Kalau apaan? 2 kali. Gue kalahnya cuma kalau Indonesia. Udah 3, 2 kali match. Pemain pakai nama depan S. Su. Suryono. Asu. Akhirnya Koci bisa memberikan perlawanan sesuai kritikannya. Ketika dikasih pertanyaan Eropa, dia bisa fight back gitu ya. Kita lihat di episode selanjutnya apakah benar bisa menang. Kasih Eropa terus ya, nggak usah Indonesia. Eropa terus. Oke. Kemudian tadi pertanyaan terakhir dari VR, dari Pandu Lutfi tentang sikap rendah hati sudah dijawab. Dan ini sekaligus mengakhiri versus kali ini. Pastinya buat kalian, Sobat Sporty, kalau kalian punya requestan pembahasan yang pengen dibahas untuk diperdebatkan oleh Koci maupun juga Mamat, silakan kasih di kolom komentar episode kita. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang gak kalah serunya hanya di Versus!